Perkenalkan, nama saya Fiska Rahayu dari kelas C pagi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks deskripsi. Di sini saya menggunakan media pembelajaran berupa karton yang telah saya bikin. Materi yang saya akan sampaikan yaitu mengenai teks deskripsi. Di sini terlihat pengertian teks deskripsi. Akan saya bacakan yaitu teks deskripsi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan pemaparan atau penggambaran kata yang secara jelas dan terperinci. Jadi, pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis oleh penulis, ataupun pembaca dapat merasakan atau melihat dan mendengar apa yang dideskripsikan di dalam tulisan tersebut. Lalu selanjutnya di sini, isi di dalam teks deskripsi menggambarkan objek secara konkret. Sedangkan tujuan teks deskripsi yaitu menggambarkan objek dengan terperinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Adapun objek yang dibicarakan pada teks deskripsi lebih bersifat khusus. Kemudian objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Lalu di sini terdapat contoh, misalnya kemarin saya melihat seekor kelinci. Dia memiliki telinga yang panjang dan gigi yang kuat. Bulunya berwarna putih dan sangat halus. Kelinci itu senang melompat-lompat. Namun saat aku melihatnya, dia sedang memakan satu buah wortel yang tersisa sedikit. Matanya indah berwarna coklat. Lalu setelahnya di sini ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama itu menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek. Misalnya di sini warna. Warna itu diterangkan secara jelas. Warna apa? Itu disebutkan seperti merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Di sini yaitu misalnya ada kata-kata dari penglihatan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui kata-kata. Itu harus menggunakan kata-kata yang rinci, yaitu jelas dan mencakup semuanya. Sedangkan yang ketiga yaitu menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Jika ada kata sinonim yang ingin digunakan di dalam teks deskripsi itu harus memiliki emosi yang kuat atau harus memiliki persamaan yang benar-benar terlihat. Lalu yang keempat yaitu pembaca bisa merasakan, melihat, mendengarkan apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca di dalam teks tersebut. Itu seperti yang saya jelaskan tadi, pembaca seolah-olah merasakan apa yang disampaikan penulis dari teks tersebut. Lalu yang terakhir yaitu penjelasan topik dituliskan secara jelas, lengkap, dan terperinci. Lalu selanjutnya di sini ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Teks deskripsi mempunyai kaidah yang harus ada di saat ingin membuat teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggunakan kata yang merujuk pada nama objek beserta kata ganti nomina. Lalu yang kedua yaitu menggunakan kata kerja copula seperti adalah, yaitu, merupakan, dan ialah. Lalu setelahnya
Di sini terdapat menggunakan verba material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik. Biasanya contohnya seperti melompat, berdiri, mengangkat tangan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu banyak menggunakan adjektiva atau kata sifat yang menggambarkan objek seperti putih, bening, besar, panjang, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini ada langkah-langkah saat kita ingin menyusun teks deskripsi. Yang pertama yaitu kita harus dapat menentukan dan memilih objek apa yang akan kita ambil untuk dijadikan teks deskripsi tersebut. Lalu yang kedua, menentukan tujuan teks. Apa tujuan yang Anda ingin sampaikan kepada pembaca dari teks yang Anda ingin buat. Lalu yang ketiga, yaitu mengumpulkan data serta menentukan rincian yang mencakup struktur teks. Jadi di sini terdapat struktur teks yang jelas jika ingin membuat teks deskripsi. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu membuat kerangka tulisan, kemudian mengembangkan kerangka tulisan. Jadi di sini penulis harus bisa mengembangkan kerangka tulisan yang telah dipilihnya. Misalnya sudah memilih tema dari awal tentang keadaan alam atau yang lainnya, itu harus jelas seperti apa keadaannya, apa semuanya itu dijelaskan di situ lengkap. Dan penulis harus bisa mengembangkannya dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan, itu bisa menjadi kalimat yang terperinci. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dari media pembelajaran saya tentang teks deskripsi. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menonton.